Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Namadian dari kelas 3E Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf dengan nomor NIM 1901030023. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Soal nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang masyarakat multikultural? Berikan contohnya. Jadi masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Jadi masyarakat multikultural itu masyarakat yang mempunyai banyak suku, bangsa, dan budaya dengan beragam adat istiadat. Contohnya seperti latar belakang budaya campuran dari Senator Barack Obama, yang ayahnya berasal dari Kenya. Meskipun Obama lahir di Hawaii selama remaja, ia tinggal beberapa tahun di Indonesia dengan ibunya yang berkulit putih yang berkeluarga negara Indonesia. Pertumbuhan ini merupakan akibat dari gelombang pernikahan etnis atau budaya di seluruh Amerika Serikat. Soal nomor 2, apa yang Anda pahami tentang cara pandang? Bagaimana kaitannya dengan budaya? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi cara pandang adalah cara manusia mengartikan kenyataan dan peristiwa, termasuk gambaran mengenai diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berhubungan dengan dunia sekitar. Jadi setiap manusia, baik individu maupun kelompok, memiliki cara pandangnya masing-masing. Nah, keterkaitan antara cara pandang dan budaya yaitu di mana setiap budaya memiliki cara pandang, dan cara pandang tersebut berbeda dari budaya lainnya, di mana cara pandang itu merupakan sebuah kepercayaan dan nilai yang sistematis dan mengandung arti dari realitas yang ada. Contohnya, dalam pandangan Islam, memberikan wawasan tentang persepsi budaya Islam terhadap perempuan, di mana perempuan berada di bawah laki-laki, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Di dalam Al-Quran itu tertulis bahwa Tuhan menciptakan perempuan dari bagian tubuh laki-laki supaya perempuan dapat menolong laki-laki. Anda pahami tentang bahasa. Seberapa penting bahasa dalam kebudayaan? Jelaskan beserta contohnya. Jadi bahasa merupakan inti interaksi manusia. Bahasa juga merupakan sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan arti. Bahasa juga membentuk dan menyatakan identitas manusia. Nah, bahasa berperan penting dalam suatu kebudayaan, di mana budaya dan bahasa bekerja sama dalam hubungan simbiosis yang menjamin keberadaan dan keberlangsungan keduanya. Untuk memiliki budaya diperlukan bahasa sehingga anggota suatu kelompok dapat berbagi kepercayaan, nilai, dan perilaku dan terlibat dalam usaha komunikasi. Budaya dibutuhkan untuk mengatur pribadi yang berlainan ke dalam kelompok yang kompak sehingga kepercayaan, nilai, perilaku, dan aktivitas komunitas dapat terbangun. Contohnya, perkataan village dalam bahasa Inggris tidaklah sama dengan desa dalam bahasa Indonesia. Sebab konsep village dalam bahasa Inggris adalah lain sekali dari desa dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ungkapan yang pernah dikeluarkan oleh penulis asing menyebut kota Jakarta sebagai big village akan hilang maknanya jika diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, yaitu desa yang besar. Soal nomor 4, identitas memiliki sisi gelapnya. Salah satunya ialah prasangka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prasangka beserta contohnya. Jadi prasangka merupakan perasaan kuat atau perilaku yang dalam terhadap kelompok tertentu. Prasangka terjadi ketika seseorang memiliki generalisasi terhadap sekelompok orang atau suatu hal, seringkali didasarkan pada sedikit atau tidak adanya pengalaman faktual. Prasangka itu bisa positif atau menyukai kelompok tertentu atau suatu hal, bisa juga negatif atau tidak menyukai kelompok tertentu atau suatu hal. Contohnya prasangka positif yaitu prasangka positif seperti apabila kita mempunyai prasangka terhadap orang-orang yang sedang mengikuti pengajian dan sekelompok orang menilai bahwa orang yang mengikuti pengajian itu merupakan orang-orang yang baik dan selalu beriman. Itu contoh prasangka positif. Prasangka negatifnya seperti orang yang lebih kaya tetapi jarang bergabung dalam kegiatan sosial. Kemudian sekelompok orang menilai bahwa orang kaya tersebut orang yang kikir dan sombong. Itu contoh prasangka negatif. Nomor 5, inti agama adalah menyediakan petunjuk mengenai bagaimana memperlakukan orang lain dan memperoleh kedamaian batin. Pertanyaannya,
Jelaskan tentang asal-usul, asumsi dasar, manifestasi budaya, dan ajaran dari agama Islam beserta contohnya. Pertama, saya akan menjelaskan asal-usul ajaran Islam dulu ya. Jadi cara pandang menyimpulkan asal Islam yang terjadi ribuan tahun yang lalu, yaitu Arab merupakan penganut politisme memuja dewa-dewa. Mereka tidak memiliki sejarah yang menghubungkan mereka dengan satu Tuhan, seperti orang Timur Tengah lainnya. Mereka tidak memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup seperti Alkitab. Tidak ada bahasa suci seperti Ibrani bagi Yahudi dan Sanskerta bagi Hindu. Di atas semuanya, mereka tidak memiliki nabi yang dikirimkan Tuhan kepada mereka seperti yang dibanggakan oleh Yahudi dan Kristen. Dari kejadian tadi, Nabi Muhammad itu merupakan sosok yang berwawasan luas dan dia itu dipercaya tidak pernah menyembah dewa-dewa, bahkan mempertanyakan legitimasi dewa-dewa tersebut. Ketika Nabi Muhammad mengasingkan diri ke gua, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata kepada Nabi Muhammad bahwa Tuhan telah memilihnya untuk menjadi utusan bagi semua umat manusia. Nah, peristiwa ini membuat Muhammad menjadi utusan Allah selamanya. Muslim percaya bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah, telah berbicara kepada manusia melalui nabi-nabi yang lainnya. Asumsi dasar. Ada 4 asumsi dasar yang diajarkan. Yang pertama, adanya satu Tuhan. Islam menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Kalau menurut perasaan menyimpulkan pendapat fundamental ini sebagai berikut. Islam itu diajarkan bahwa Allah itu satu. Hanya ada satu Tuhan. Syahadat Islam yang pertama berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tertunduk. Asumsi berikutnya berkembang dari ajaran mengenai satu Tuhan. Tuhan yang dipercaya oleh umat Islam. Islam sendiri berarti tunduk kepada Tuhan dan kehendaknya. Quran menekankan keagungan Tuhan, berulang kali kemurahan hatinya yang ditunjukkan kepada manusia. Yang ketiga adalah fatalisme atau takdir. Begitu besarnya kepercayaan mereka terhadap kedaulatan Allah sehingga umat manusia atau umat muslim kebanyakan menganggap apa yang terjadi dalam hidupku sudah ditakdirkan Allah. Mungkin pernyataan yang sering diulang di antara muslim adalah insya Allah. Yang terakhir ada penghakiman. Salah satu komponen penting dalam ajaran Islam berpusat pada pandangan tentang penghakiman. Artinya adalah akan tiba saatnya ketika semua umat muslim akan berdiri di hadapan Tuhan dan dihakimi. Setiap perbuatan baik maupun buruk akan dievaluasi. Penjelasan tentang manifestasi budaya. Yang pertama itu cara hidup yang lengkap. Manifestasi terbesar dan terpenting dari ajaran Islam adalah bagaimana Islam menjadi cara hidup yang lengkap. Harus diingat bahwa Muhammad utusan Allah merupakan nabi politik dan juga nabi agama. Dalam Islam, kehidupan agama dan sosial tidak dapat dipisahkan. Islam memerintahkan umatnya untuk menghidupi kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, etika, politik, dan spiritual sebaik-baiknya. Yang kedua, ada gender. Topik perbedaan gender seperti juga pada Islam merupakan hal yang sulit untuk diamati. Contohnya, seperti orang Barat merasa aneh ketika melihat perempuan menutup aurat mereka dengan jilbab. Namun, perempuan Muslim juga tidak mengerti mengapa banyak perempuan di Amerika mewarnai rambut mereka. Yang ketiga, kesenian dan arsitektur. Bagian penting dari budaya Islam adalah seni dan arsitektur. Salah satu kesenian umat Muslim adalah seni kaligrafi. Kaligrafi telah diajarkan oleh Muslim sebagai bentuk karya yang indah karena berhubungan dengan Al-Quran. Kurang lebih itu tadi jawaban dari saya ya Pak. Semoga jawaban dari saya memuaskan Bapak dan mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.